Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Shalom, dimanapun kita berada pada hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Kita yakin bahwa Tuhan akan hadir dimanapun kita berada. Dan kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun dimanapun berada, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita yang setia selalu untuk menyertai kita dan memberikan kita kasih kemurahan setiap hari. Haleluya.
atas hari ini. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu bagi kami yang tiada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami ibadah kami pada hari ini. Berkati kami yang mengambil pelayanan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang juga mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, urapilah kami Tuhan, layakkan kami sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau sapa lagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita harus tetap semangat dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah. Karena roh Tuhan selalu ada di setiap hari kita, dan bahkan semusim berlalu pun Tuhan tetap menyertai kita dan tetap memelihara kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian ini. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyembah.
kesembuhan terjadi di sini, kebesaran terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih kemurahan-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya petang hari ini kami boleh beribadah mempermuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mohon pengurapan untuk hamba-Mu, dan pengurapan untuk sidang jemaat, dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih roh kebodohan, roh kurang percaya, roh kebimbangan, roh keras hati, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari persekutuan kami, dan tidak kembali lagi. Darah Yesus menghancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami meneruskan doa kami, haleluya. Amin. Shalom. Selamat petang. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh suatu kemurahan Tuhan. Tadi pembawa song leader mengatakan bahwa semusim telah berlalu, begitu ya. Ini bukan semusim. Setahun telah berlalu sejak kita mengalami satu hal yang belum pernah terjadi, yaitu adanya pandemi corona. Ya. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Kalau ini dikatakan luar biasa, memang luar biasa. Tetapi apakah ini menyurutkan kita? Inilah yang akan kita bahas di dalam ibadah sore hari ini. Ya. Tentang adanya kasih persaudaraan yang harus diamalkan di dalam kehidupan orang yang percaya. Yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Saya akan bacakan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita berbicara mengenai pandemi yang setahun sudah menimpa seluruh dunia. Ada yang menyatakan, ada yang berharap bahwa dengan adanya pandemi di mana mungkin ada saudara kita yang mengalami PHK, dengan adanya pandemi ini bisa berkumpul di rumah dan bisa juga lebih banyak berinteraksi dengan keluarga. Betul enggak kira-kira begitu? Ada yang mengatakan kalau dulu ketemunya mungkin pagi,
lalu pulang kerja. Sekarang tiap hari ketemu. Ada yang bilang bosen, belenek orang Jawa bilang. Iya. Di Tuhan. Terus bagaimana ini? Ya. Kita juga sudah lama tidak ketemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Sehingga kita jarang sekali berhubungan. Ya. Dan itu menyebabkan kerenggangan. Tetapi yang kita akan bicarakan di sini adalah bahwasanya orang percaya harus memelihara kasih persaudaraan itu bukan menjadi hilang, tetapi menjadi makin kuat. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12 dikatakan, oleh karena kedurhakaan, kasih kebanyakan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita berharap bahwa suasana seperti ini tidak membuat orang durhaka. Suasana seperti ini membuat orang makin erat di dalam persaudaraan. Di rumah juga saudara, setiap rumah kita mengadakan ibadah dengan diatur waktu menurut masing-masing kesempatannya. Kalau di tempat kami jam 9 malam, sesuai dengan anjuran daripada Komsel, ya, pembagian waktu yang diberikan oleh Komsel. Ya. Makin erat, terbiasa setiap hari beribadah. Karena ibadah bukan hanya bisa dilakukan di gereja, tetapi bisa dilakukan di mana saja. Terlebih di rumah kita masing-masing, di mana sebetulnya kita banyak waktu untuk bisa memanfaatkan ibadah kita. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dalam penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat pada waktu itu maupun pencobaan, orang percaya harus sadar dan yakin bahwa dirinya telah memperoleh keselamatan. Kita harus yakin kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan untuk hidup yang akan binasa. Tetapi kita akan hidup menurut teladan Kristus. Sekalipun mengalami penderitaan seperti Kristus. Namun pada akhirnya akan mengalami dipermuliakan. Seperti Kristus juga yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ini yang harus saudara dan saya yakini. Untuk itu tidak usah kita berkecil hati. Tidak, jangan sampai kita mengabaikan kasih Tuhan. Kita tidak menaruh percaya dan harapan yang penuh kepada Tuhan. Dan mari itu kita wujudkan sesuai dengan tema yang kita baca tadi. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Mereka yang bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh kasih persaudaraan. Hidup berkaitan satu sama lain di dalam kasih Kristus. Adalah mereka yang menjaga kekudusan. Ya. Di dalam ayat yang ke-13, ya mungkin boleh diulangi Pak Supri. Ayat 13 tadi kita baca. Ayat yang ke-13. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, Ya. waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam hal ini adalah siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang sulit banyak sekali orang mengalami kebimbangan. Karena ini bukan pelajaran, ini nyata dihadapi di dalam zaman yang kita alami, zaman kesulitan ini. Namun kalau boleh saya tanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang tidak terpelihara? Jangan sampai kita luntur iman kita.
menghadapi pencobaan. Sebab apa yang disebut pencobaan bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk menguatkan iman saudara dan saya dalam kita mengikut Tuhan. Dan juga untuk melihat adakah benar-benar saudara mengasihi Tuhan sekalipun kita menghadapi tantangan, bahkan mungkin maut yang kita alami. Ini yang saudara dan saya kita harus tahu. Maka kita diingatkan untuk menyiapkan akal budi, waspada, meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dan dengan demikian Bapak Ibu, maka apa yang kita lakukan ini, kita harus berani menanggalkan kehendak kedagingan kita. Di zaman yang sulit, orang dihadapkan pada hal seperti itu. Adakah kita mau mengikuti kehendak daging? Atau kita mengikuti kehendak Roh Kudus? Kehendak Tuhan yang mengatakan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Kita harus menanggalkan kehendak daging kita. Yang kadang-kadang sulit untuk ditanggalkan. Karena kurang percayanya kita kepada kemampuan Kristus untuk memelihara umatnya. Maka selalu saya katakan, setiap pribadi menjadi orang percaya bukan hanya terdaftar di dalam KTP. Bukan hanya karena orang tua kita Kristen. Tetapi setiap orang harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga tidak terlupakan bagaimana Tuhan memelihara kita dengan caranya yang luar biasa. Camkan Bapak Ibu, renungkan hari-hari ini. Bagaimana Tuhan memelihara saudara dan saya. Mungkin memang banyak yang tidak berpengharapan. Mungkin ada yang memang nyaris putus asa. Tetapi Allah memanggil kita. Bukan untuk dibinasakan. Tetapi untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya. Kita harus percaya hal itu. Nah, selama orang percaya tidak menyadari akan hal ini, mustahil kita akan sampai kepada akhir tujuan kita. Sebab di akhir tujuan kita hanya mereka yang kedapatan beriman kepada Kristus yang akan masuk di dalam pemberhentian yang abadi. Ya. Tolong Pak Supri di dalam Matius pasal 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Yang bertahan sampai kesudahannya. Sebelum ayat ini dikatakan tadi oleh karena banyaknya kedurhakaan. Ini bukan banyaknya kedurhakaan. Oleh karena beratnya pencobaan. Kesulitan-kesulitan setiap saat kita alami. Tetapi kalau saya katakan, adakah saudara dan saya merasa tidak dipelihara Tuhan? Tetaplah di dalam iman kita kepada Kristus. Yang memelihara kita bukan hanya saat nanti bersama Dia di surga. Tetapi juga tidak mempermalukan kita selama kita hidup di dunia ini. Ya. Yang kedua, untuk dapat mengamalkan kasih persaudaraan, tetap hidup di dalam kasih persaudaraan, maka kita diingatkan, jangan turuti hawa nafsu. Ya, seperti dikatakan, ketika kita masih menuruti hawa nafsu, hal itu adalah tanda bahwa kita masih hidup di dalam kebodohan. Ya. Ketika kita masih menuruti hawa nafsu, kita masih menuruti emosi kita. Karena memang menghadapi sesuatu yang tidak mudah hari-hari ini. Maka di situ saya katakan kita masih hidup di dalam zaman
kebodohan. Bukan di dalam zaman kelepasan seperti yang saudara dan saya nyanyikan tadi. Bukan di dalam suasana keberkatan, tetapi masih ada di dalam suasana kebodohan. Yang pertama, kita harus bersikap tegas terhadap segala sesuatu yang populer di dunia ini, ya. Dari segala roh dunia. Karena dituntut orang yang bisa melakukan kasih persaudaraan yang tulus adalah mereka yang hidup di dalam kekudusan. Untuk dapat melakukan kekudusan, Bapak Ibu, kita tidak bisa mentolerir cara kehidupan orang dunia yang populer. Paling gampang kita lihat sekarang banyak orang yang hidup di dalam suasana kumpul kebo. Bukan mengejar kekudusan. Orang masih hidup seperti Esau yang menjual hak kesulungannya kepada saudaranya hanya karena perutnya lapar. Mungkin ada di antara orang-orang di sekitar kita yang luntur imannya, tidak lagi bisa memuliakan nama Tuhan lantaran mengalami kesulitan dengan adanya pandemi virus corona ini. Ya. Waspada Bapak Ibu. Kita tetap tegak berdiri, tidak tergeser dari iman kita. Sehingga pada saatnya kelak Tuhan Yesus datang kedua kali. Atau pada saat kita dipanggil Tuhan, kita kedapatan beriman. Kemunduran rohani itu bisa dilihat di dalam hidup kita. Hidup kita harus tetap memelihara kekudusan Allah. Dimulai dari tutur kata perbuatan kita. Jangan sampai dikatakan seperti di dalam kitab Galatia. Hai, engkau yang bodoh. Apakah yang telah mempengaruhi kamu? Jangan sampai kita hidup di dalam suasana yang sulit ini. Lalu kehilangan iman. Memunculkan tabiat-tabiat yang tidak layak untuk dipuji. Tidak layak untuk dibenarkan. Karena saudara dan saya tahu, darah dan daging tidak masuk kerajaan surga. Ya. Saudara harus hati-hati. Di dalam yang sulit ini, maka saudara dan saya, kita bisa melihat roh-roh dunia. Orang hidup di dalam suasana mabuk-mabukan, mungkin hanya karena untuk menghilangkan rasa kesal karena sulitnya hidup. Selesai saudara mabuk, sadar lagi memang kesulitan itu ada. Tetapi Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Karena Tuhan mampu memelihara umat yang dipilihnya. Asalkan saudara dan saya hidup di dalam kehendak Allah dan rencananya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1. 1 Korintus pertama ayat 17. 1 Korintus pertama ayat yang ke-17. Iya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Ya. Dan itu pun dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya. Terus. Sebab Yang ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam Roma pasal pertama juga dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa, yang membawa saudara dan saya dari iman kepada iman. Sehingga dikatakan bahwa orang yang benar hidup karena iman percayanya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bukan perkara yang mudah, tetapi harus kita lakukan. Kita belajar melakukan itu. Bagaimana hidup menurut cara kerja Allah. Yang kedua, kita harus membenci segala kejahatan dan mengasihi kebenaran. Selama orang percaya tidak membenci kejahatan dan tidak mengasihi kebenaran, omong kosong kalau bisa melakukan kasih persaudaraan. Yang penting, penulis kitab Ibrani kita baca berapa 2 minggu yang lalu mungkin. Jangan kita meninggalkan persekutuan orang-orang yang kudus. Seperti dibiasakan oleh banyak orang. Karena dalam persekutuan ini orang bisa saling menasihati. Bisa saling mengingatkan. Bisa saling menguatkan. Ini pentingnya kasih persaudaraan. Terlebih kasih persaudaraan di dalam rumah tangga saudara dan saya. Kita harus menguatkan masing-masing anggota keluarga kita. Kita harus menguatkan satu unit kecil di dalam masyarakat. Supaya kehidupan kita ini ketika Tuhan mengedakan lepas dari masalah ini, kita tetap segar secara jasmani dan kuat secara rohani. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga ketika keluar dari masalah ini, saudara dan saya masih bisa mengatakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Bukan kurus kering seperti orang-orang yang kelaparan. Orang yang kuyuh seperti keluar dari penjara. Tetapi kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Amin, saudara sekalian Tuhan. Kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar. Serta menolak untuk berserah dan setuju dengan segala macam keduniawian di sekitar kita. Seperti segala keserakahan, mementingkan diri sendiri, siasat licik, iri hati, kebencian, dendam, kebenaran, dan kata-kata yang tidak sopan. Bapak Ibu di zaman yang sulit seperti ini, kita diajarkan oleh Paulus, pikirkanlah perkara-perkara yang indah. Perkatakanlah yang kata-kata yang enak didengar. Pikirkanlah hal-hal yang mulia. Pikirkan. Dan kita tidak akan mentolerir perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan firman Allah. Sekalipun populer di dunia ini. Ya. Yang populer sedang ngetren dan sebagainya. Ingat loh. Yang menghakimi kita bukan hakim dunia. Setiap orang masing-masing pribadi akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jika kita tidak hidup mengejar kebenaran, tidak hidup mengejar kekudusan, maka mustahil hidup saudara dan saya bisa menerapkan kasih persaudaraan seperti yang dikehendaki Rasul Petrus ini. Yang ketiga, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara kerja Allah. Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Ya, coba Mas Supri. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan
sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ketika kita berdoa memiliki pergumulan, kita sepertinya menghadapi kok tidak didengar-dengar doaku. Lama tidak didengar. Lalu kita mengambil jalan pintas. Bukan kehendak Allah, tetapi jalan kitalah yang harus kita lakukan. Mengingat ini dan itu. Tetapi saudara, jika kita memiliki pikiran Kristus, seperti halnya 1 Korintus 2 ayat 16 ini, maka kita diingatkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sehingga di dalam ending pergumulan kita nanti, enggak tahu itu masalah rumah tangga, masalah perjodohan, masalah pekerjaan, saudara akan bisa merasakan, oh, kenapa demikian panjang pergumulan saya? Ternyata Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Sehingga dikatakan seperti di pengkhotbah itu, semuanya menjadi indah pada waktunya. Bisa merasakan ini. Bukan perkara yang sulit. Bukan perkara juga yang mudah. Tetapi kalau kembali hati kita kembali kepada Tuhan, maka kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dan senantiasa menyertai kita. Ya. Pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Allah. Rencana dan cita-cita harus diselaraskan dengan kebenaran surgawi. Bukan kebenaran kita. Ya, kebenaran kita itu biasanya diotak-atik sendiri. Ya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Namun demikian ya kenyataannya seperti ini. Kita tidak tahan menunggu lamanya pergumulan kita. Kita tidak tahan menunggu. Apa yang akan dibuat oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah kejadian yang luar biasa. Kenapa? Supaya saudara dan saya yang memiliki amanat agung untuk memberitakan kerajaan surga itu bisa bercerita tanpa saudara merasakan sendiri. Tetapi setiap orang percaya diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga lidah bibirnya tidak pernah berhenti berbicara mengenai Kristus. Nanti kita akan baca. Ya. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang telah membawa kamu dari tempat yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Dan Tuhan mau supaya kita memberitakan hal-hal yang ajaib mengenai dia. Bagaimana kalau saudara dan saya tidak memiliki pengalaman? Ya. Banyak saudara kita yang memiliki pengalaman seperti itu. Kalau tidak punya pengalaman tidak pernah bisa bersaksi. Ada yang mengatakan kalau pergumulannya berat, nanti kesaksiannya juga hebat. Kalau ringan ya ringan-ringan saja. Mundur dari pergumulan itu tidak dapat bersaksi apa-apa. Ya. Bertahan sampai kepada kesudahannya. Maka Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan akan mengalami keselamatan. Dan oleh karenanya kita tidak akan pernah berhenti mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah akan janjinya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-16. Tolong Pak Supri. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-16. Ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya. Kita memiliki patron. Ya, kita memiliki teladan. Ya. Mungkin saudara bisa mengatakan mentor yang terbaik. Patron kita adalah Kristus.
patron kita itu, contoh soalnya itu Kristus. Dia mengatakan, hendaklah kamu kudus seluruh hidupmu. Sebab aku kudus, maka kamu harus kudus. Iya. Dia mengatakan ini dengan suatu hal ini kita bisa pegang. Di dalam kitab Ibrani dikatakan pasal 12 dan 14 itu, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah. Iya. Dia menyatakan siapa yang harus kita kejar itu. Yang kita kejar, kita ikuti. Itu bukan orang yang pintar khotbah. Orang yang memberikan teladan yang baik di dalam praktek kehidupan. Dan dia adalah mentor kita. Minggu kemarin kita bicara, hormatilah pemimpinmu. Yang hidup memimpin kamu. Bukan hanya orang yang pintar khotbah. Khotbah saudara bisa khotbah bagus. Tetapi diingatkan, mereka harus bisa melakukan apa yang dikatakan itu. Kita memiliki mentor, teladan, patron. Patron kita adalah Yesus. Ya. Yesus adalah manusia ya, yang kudus pada waktu dia belum terangkat ke surga. Dia sama manusia, hanya dia tidak berdosa. Manusia daging pada waktu itu. Itu yang kita teladani, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hidup sebagaimana meneladani Kristus. Maka itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukan meneladani orang lain. Bukan kita melihat pengen hidup seperti orang lain. Hidup yang kaya. Ya ini orang dunia, pikiran duniawi. Hidup yang tidak kekurangan kebutuhan. Apa yang mau dikehendaki pasti ada. Sekarang banyak yang dikatakan hidup hedonis, bergaya hedonis. Hedonisme adalah suatu kehidupan yang senang hidup bermewah-mewah. Ya. Supaya bisa dilihat orang lain. Supaya bisa pamer. Ya. Bahwa dirinya sukses dan berhasil. Lalu menempuh berbagai macam jalan yang tidak halal. Pejabat korupsi, orang mencuri dan sebagainya. Tetapi kita diingatkan ya, teladan saudara dan saya adalah Kristus. Dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Ya. Kekudusan mengandung arti terpisah. Dikuduskan adalah dipisahkan. Ya. Dari cara hidup dunia, orang fasik. Saudara harus memisahkan diri. Dari cara hidup orang fasik. Kenapa? Karena mentor kita tadi adalah Kristus. Karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Hidup orang percaya akan bisa mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ya, di dalam kitab Roma pasal 12 itu. Ya. Banyak orang bisa khotbah, banyak orang bisa melayani. Tetapi Tuhan Maha melihat satu persatu. Hidup yang mau rela disucikan. Dipreteli bagian-bagian yang berdosa. Sehingga bisa mengatakan, Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada ini. Pakailah seturut rencanamu. Iya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Tidak mudah marah. Itu kehidupan yang disucikan oleh Tuhan. Yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Mengandung artinya
kudus, terpisah dari cara hidup dunia. Kita dipisahkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Allah. Ya, sehingga seperti katakan tadi, kita melayani betul-betul. Mungkin saudara bukan ahli sekali, tetapi Tuhan bisa pakai. Iya. Pakai. Memang Tuhan mencari talenta-talenta. Ya. Tetapi bukan itu. Yang utama adalah karakter. Sebab nanti ada firman Allah mengatakan, kelak pada saat akhir zaman, ada orang yang mengatakan, Tuhan, aku sudah melayani demi nama-Mu. Aku sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu. Tetapi dikatakan, pergilah hai engkau yang jahat. Maka saya katakan, karakter yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, lebih baik daripada talenta yang bertumpuk-tumpuk, tetapi hati yang tidak pernah disucikan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Selanjutnya, kekudusan adalah sasaran, dan maksud pemilihan kita di dalam Kristus. Hal itu berarti menyadari, menjadi serupa dengan Allah dan mengabdi kepadanya. Sasarannya adalah pengudusan itu tadi. Supaya kita layak menjadi alat-alatnya Tuhan. Ya, bukannya sekedar bisa, sekedar mau, sekedar dikasih tugas dan jatah untuk melayani. Tetapi betul-betul adalah sasaran pemilihan Allah atas hidup saudara dan saya. Kita membaca Pak Supri dalam Efesus 1 ayat 4. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Iya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Ya. supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Ini loh maksudnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maka hidup saudara dan saya, kita semua bukan orang baik-baik. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan supaya kita dikerjakan. Dibaharui oleh pembaruan akal budi kita. Kalau dulu suka mulutnya ngomong yang enggak pantas, disucikan. Ya. Suka maki, disucikan. Suka marah-marah, disucikan. Supaya menjadi peramah. Ya. Suka tersinggung, disucikan. Supaya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Diubah menjadi orang yang rendah hati. Orang yang pemaaf. Orang yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dengan pikiran dan perbuatannya. Haleluya. Kekudusan. Nah, hal ini bisa diperoleh jikalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Kapan Roh Kudus? Nunggu nanti turunnya Roh Kudus kebaktian. Bulan apa nanti itu? Apa? Mei. Nunggu Mei nanti turunnya Roh Kudus. Anytime. Setiap saat. Saudara bisa. Ketika kita menghadapi tantangan, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Menghadapi segala macam tantangan yang berat, bisa mengucap syukur. Roh Kudus senang yang seperti itu. Tinggal di dalam kita, kerasan dan tidak pergi-pergi. Tetapi apabila kita belajar, kita berubah setia, maka Roh Kudus itu akan pergi. Dan untuk selanjutnya, maka kita gagal mencapai tujuan kita. Iya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita diingatkan di dalam ayat 17 itu. Ya. Bapak ayat 17. Oleh karena itu bagaimana hidup kita ini? 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Iya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya. Ketakutan di sini bukan dimaksud takut akan hari esok, khawatir apa yang kita makan dan minum. Ya. Ketakutan akan masa depan kita, nanti siapa jodoh kita, ada yang mau apa tidak. Hidup makmur apa tidak, bukan seperti itu. Tetapi dasarnya adalah takut kepada Tuhan. Sebab Dia adalah api yang menghanguskan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi jangan lupa, Dia juga bisa marah kepada orang Israel. Ketika terus ngomel, terus menggerutu terhadap Musa yang membawa dia keluar dari Mesir. Tidak kunjung mengucap syukur. Dibawa masuk ke Kanaan, tidak berubah kelakuannya. Allah bisa marah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Maka dikatakan, selama kita hidup di dunia ini, ya kepada Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang saudara dan saya kita harus lakukan. Kita akan bisa melakukan kasih persaudaraan dan tetap erat, tetap setia bila mana kita memelihara hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Dia bukan memberi dunia yang sulit seperti ini nanti pada hari kemudian di kerajaan surga. Kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan moneter, oleh keadaan pandemi. Di sana tidak ada sakit penyakit, damai, sejahtera, sukacita. Maka kita diingatkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai macam kesulitan dan beratnya masalah seperti ini, tetaplah kita meneladani Kristus setia sampai mati. Karena Yesus mengatakan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Melihara kerukunan di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan gereja kita, saling memberi kabar satu sama lain, ya tak? Yang mengatakan kita baik-baik saja. Bukan menebar ketakutan dan kekhawatiran akan kesulitan hidup. Tetapi mari kita bagikan berkat selamat. Jika Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya, maka kita akan bisa memberitakan bagaimana Allah memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Haleluya. Lagu ini, peganglah tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku
ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan bagaimana kami hidup di dalam kasih persaudaraan di dunia ini oleh karena ikatan Roh Kudus-Mu yang mengikat kami di dalam Engkau Tuhan. Hal itu bisa dilakukan oleh setiap orang yang menjaga dirinya, setiap orang yang menjaga hidup di dalam kekudusan Allah. Karena tanpa kekudusan Allah, kami tidak mungkin bisa melakukan itu. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan mendengar firman Tuhan ini. Taruhkan di hati mereka kasih dan senantiasa hidup di dalam kekudusan Allah. Sebab teladan dan patron kita adalah Kristus yang setia sampai mati. Setia kepada keluarga, setia kepada Allah yang memelihara kita. Terima kasih. Pada sore hari kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Berkati nikah, rumah tangga, pekerjaan pribadi mereka. Berkati iman percayanya, supaya mereka hidup di dalam kasih kemurahan-Mu. Hidup tidak mendukakan Bapa di surga, tetapi hidup mengejar kekudusan. Bukan sekedar hidup menjadi orang Kristen, tetapi menjadi orang-orang yang benar memuliakan nama-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan, tilik anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Keluarga-keluarga pelihara mereka bergandengan tangan beserta istri dan anak-anak mereka di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sekalipun menghadapi kesulitan, senantiasa saling menghibur, saling menguatkan. Karena firman-Mu mengatakan orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah dipermalukan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Pemerintah pusat, Bapak Jokowi dan jajaran pemerintahannya. Sipil, militer, kepolisian, segenap aparatur, seia sekata, diberikan hikmat, kekuatan, kesungguhan untuk memberantas pandemi corona ini dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga ekonomi kami bangkit Tuhan dan menjadikan Indonesia bangsa yang makmur berdasarkan Pancasila. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Berkati dan jauhkan daripada pandemi corona sekitar kami, kalian kami, desa kami, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Segera dibersihkan dari COVID corona. Bangkit dan dikirimkan kepada kami tamu-tamu baik domestik maupun mancanegara. Supaya hidup ekonomi kami dan menjadi kuat dan makmur. Maka Bali penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini, mari Bapak Ibu terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih, anugerah, kemurahan, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.